Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita akan melanjutkan materi tentang penyajian data dengan subbabnya itu menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran itu apa sih? Diagram lingkaran adalah suatu penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Langsung aja kita ke contoh agar kalian itu tidak terlalu bingung. Nah, di diagram lingkaran itu kita untuk membuatnya pertama itu harus ada suatu datanya. Nah, kebetulan di contoh ini ada suatu data tentang ukuran sepatu siswa nih. Nah, ini ada suatu tabel ukuran sepatu, ada ukuran 35, 36, 37, 38, 39, dan ada frekuensi. Frekuensi itu apa sih? Frekuensi adalah banyaknya. Nah, ukuran sepatu 35 ternyata banyaknya ada dua orang. Ada dua orang. Terus ukuran sepatu 36 ada 5. Jadi banyaknya yang memakai ukuran sepatu nomor 36 ada 5 orang atau 5 siswa. Nah, terus selanjutnya ukuran sepatu nomor 37 itu ada frekuensinya ada 3 siswa yang menggunakan, dan ukuran sepatu yang nomor 38 ada 4 siswa yang menggunakan, dan ukuran sepatu 39 ada 6 siswa yang menggunakan. Nah, dari frekuensi ini, jika dijumlahkan frekuensinya, maka ada 20 siswa. Dalam satu kelas, itu ada 20 siswa dengan berbagai macam ukuran sepatu dari nomor 35 sampai 39. Nah, setelah kita sudah melihat tabel ini, nih tabel, kita bisa langsung mengerjakan diagram lingkarannya. Nih, kita lihat judulnya, menyajikan diagram lingkaran dalam bentuk persentase. Kenapa sih kok ada persentase? Jadi tidak hanya menghitung dalam persentase aja, tetapi juga ada menyajikan diagram lingkaran dalam bentuk sudut pusat. Jadi ada dua, yaitu ada yang pertama yang persentase, menggunakan perhitungan persentase. Kalau persentase berarti mainannya persenan, 100% gitu. Kalau misalnya melalui sudut pusat, berarti dalam bentuk sudut pusat berarti itu dia derajat. Nah, langsung aja. Ada rumusnya untuk menghitung perhitungan persentase, yaitu F per total dikali 100%. Ini untuk perhitungan kalau menggunakan dalam bentuk persentase. Jadi rumusnya itu adalah perhitungan persentase sama dengan F per total dikali 100%. F-nya tuh apa? F-nya adalah frekuensi dibagi total. Totalnya itu adalah jumlahnya frekuensi itu sendiri. Nah, lanjut aja langsung ukuran sepatu 35. Tadi ukuran sepatu 35 banyaknya ada berapa? Oh, banyaknya ada 2. Berarti frekuensinya kan atas nih ya. 2 nih, 2 per totalnya berapa? 20 dikali 100%. Nah, selanjutnya ini kan ada angka 0. Ini juga ada angka 0 nih sama, berarti bisa dicoret. Nih 0 1 kan, coret. Berarti tinggal sisa 10. 10 dibagi 2 berapa? 5. 5 dikali 2, 10%. Oh, ternyata ukuran sepatu 35 itu persentasenya adalah 10%. Lanjut, ukuran sepatu 36. Banyaknya ada berapa? Frekuensinya ada 5. Berarti kita tulis taruh nih sini 5. Totalnya berapa? 25 per 20 dikali 100% sama dengan 25%. Sama aja nih, ini kan dicoret-coret. Di bawah sisa 2, di atas sisa 10. Berarti 10 bagi 2 berapa? 5. 5 dikali 5 sama dengan 25%. Lanjut lagi, ukuran sepatu 37. Banyaknya berapa? 3. 3 per 20 kali 100%. Coret-coret nih. Coret nolnya sama-sama dan angka nolnya, sisa 10. 10 bagi 2, 5. 5 kali 3, 15%. Lanjut. Ukuran 38. Banyaknya berapa? 4. 4 per 20 dikali 100%. Tadi 10 bagi 2, 5 ya.
5 kali 4, 20%. Lanjut lagi. Ukuran 39 banyaknya berapa? 6. 6 per 20 dikali 100%. Ini ada yang dicatat lagi. Berarti sisa 10. 10 bagi 2, 5. 5 kali 6, 30%. Setelah kita menghitung perhitungan persentasenya, kita bisa langsung membuat gambar suatu lingkaran. Pertama kita langkahnya itu adalah membuat suatu lingkaran. Nah, gimana sih biar caranya ini kan ada 10%, 25%, 15%, 20, 30%. Nah, kalau ibu dalam satu lingkaran itu ibu bagi 4. Jadi kalau misalnya 100 dibagi 4 itu kan 25. Nih berarti kan harusnya kan gini, 25. Jadi satu kotak gini 25% nih. Siku-siku ini 25%. Ini 25%. Berarti ukuran 30% kan 30. Kalau misalnya garis siku-siku itu dia 25 per masing kotak ini kan dibagi 4. Berarti satu kotak itu tadi 25. Terus ini 30, berarti tinggal tambahin. Harusnya kan dia di sini nih. 25 tambahin 5 berarti 30, makanya dia lebih besar. Berarti sisa berapa satu kotaknya? Oh, ini tadi udah diambil 5, berarti sisa 20. Oh, ini punya ukurannya 38. Terus lanjut, ini ada 15% sama 10%. Nih kan satu kotak nih, tadinya siku-siku ini nih, yang ini sama ini. Itu kan tadinya 25. Nah, ini tinggal dibagi 2. Ini kan ada yang 10%, berarti 10% lebih kecil dong dari 15. Nah, ini makanya 15 lebih besar. Ini itunya lebih kecil. Ini US itu adalah ukuran sepatu 36, ukuran sepatu 39. Nah, ini dinamakan diagram lingkaran, begitu. Selanjutnya, kalau tadi kita menyajikan diagram lingkaran dalam bentuk persentase, untuk kali ini kita ada menyajikan diagram lingkaran dalam bentuk sudut pusat. Nah, perhitungan sudut pusat itu sendiri adalah frekuensi dibagi total dikali 360 derajat. Kenapa sih 360 derajat? Karena satu lingkaran itu adalah 360 derajat. Nah, lanjut aja kita langsung ke perhitungan sudut pusatnya. Nah, kita lihat lagi. Sama, tidak jauh beda dengan perhitungan persentase. Ukuran sepatu 35, kita lihat. Kan frekuensinya banyaknya berapa? Oh, banyaknya 2. Selanjutnya totalnya berapa? Totalnya ada 20 siswa, berarti 2 per 20 dikali 360 derajat. Nah, ini ada di atas ada angka 0, di bawah ada angka 0. Ini bisa dicoret nih, coret. Sisa berapa? Yang di atas sisa 36, yang di bawah sisa 2. 36 dibagi 2 itu berapa? 18. 18 dikali 2 sama dengan 36 derajat. Lanjut, ukuran sepatu 36. Ukuran sepatu 36 banyaknya ada berapa? 5. 5 per 20 dikali 360 sama dengan 90 derajat. Berarti ini 36 ya, tadi kan udah dicoret nih. Nolnya dicoret, sama-sama dicoret, sisa 36. 36 dibagi 2, 18. Dikali 5 sama dengan 90 derajat. Ukuran sepatu 37, 3 per 20 dikali 360 sama dengan 54 derajat. Ukuran 38, 4 per 20 dikali 360 sama dengan 72 derajat. Ukuran 39, 6 per 20 dikali 360 sama dengan 108 derajat. Nah, langkah selanjutnya sama, kita buat sebuah diagram lingkaran. Nih, lingkaran kita buat. Nah, selanjutnya kalau misalnya di buku buatnya itu kita pakai busur. Jadi lebih gampang untuk melihat sudut-sudutnya gitu. Nah, satu kotak yang ini 90 derajat nih. Kenapa 90 derajat? Dia siku lebih enak sih gitu. Jadi satu lingkaran ini kita bagi 4. Tuh. Kan berarti lebih mudah gitu. Dia tinggal di ukuran sepatu 36, 90 derajat. Ini satu lingkaran kalau dibagi 4 kan berarti satu lingkaran itu kan tadi 360. 360 kita dibagi 4 bagian gini. Kayak kue gitu.
Nah, itu berarti kan masing-masing 90 derajat. Nah, tinggal kalian lihat dari masing-masing ininya berapa. Nah, kebetulan ada yang 90 derajat. Oh, berarti ukuran sepatu 36 di 90 derajat. Nah, ada yang lebih besar, 108. Nah, kira-kira dari 90 menuju 108 tuh butuh berapa? Butuh 18 lagi kan? Paling kan kalau misal aslinya dia masih ini kan butuh 90 derajat kan nih, kalau kotak kayak gini nih, siku-siku gini kan 90 derajat. Nah, sedangkan dia 108. Berarti 90 tambah berapa supaya dia 108 derajat. Oh, ternyata kan butuh 18 derajat lagi. Nah, makanya nih dari 90 kita tambahin nih. Berarti nanti jadi 108, dia paling besar. Nah, kemudian sisanya berapa? Oh, ternyata tadi tinggal dikurangin aja. Berarti 18 derajat. Tadi kan ini kita ngambil 18 derajat kan dari satu inian. 72. Terus selanjutnya 54, 36. 36 dia paling kecil nih karena dia derajatnya paling kecil. 54 lebih besar. Makanya dia gambarnya lebih besar nih, cukup besar. 90, 108 paling besar adalah 108. Kedua ada ukuran sepatu 36. Banyaknya berarti ya. Seperti itu. Kurang lebihnya penjelasan saya sampai di sini. Jika ada pertanyaan, bisa langsung di kolom komentar dan juga bisa di WhatsApp secara pribadi. Tugasnya hanya mendengarkan atau mendengarkan dan memahami materi tentang penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran, kemudian kalian tulis di buku kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.